kekasih, tema kita sore hari ini adalah luar biasa. Saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan dari Yehezkiel 34 ayat yang ke-30. Tolong dibuka bersama. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-30. Mari kita akan baca. 1, 2. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Sekali lagi, 1, 2. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Kelihatannya ini khusus orang-orang Israel. Saudara, orang Israel rohani adalah saudara dan saya. Kita tidak mengambil nama Israel ya, kita mengambil nama Indonesia. Katakan, saya orang Indonesia, tetapi saya mau menjadi pilihan Allah. Amin. Kurang keras. Katakan, tetapi saya mau menjadi orang pilihan Allah. Amin. Nah, itu artinya kita menerima janji Allah kepada kaum Israel. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Katakan, Tuhan Allah saya di dalam nama Yesus menyertai hidup saya. Semua berteriak, Immanuel. Amin. Itu artinya Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita bisa menegakkan kepala kita. Tuhan berfirman ketika mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Apa kata Tuhan kepada orang-orang Mesir, kepada orang-orang Israel melalui Musa pemimpin mereka? Aku akan membimbing kalian dengan tangan yang perkasa, tangan yang teracungkan. Aku akan membimbing kalian pada tanah perjanjian. Amin. Jadi saudara harus tahu, kalau Tuhan menyertai saudara, tidak ada yang bisa membuat engkau tunduk kepala. Tidak ada yang bisa membuat engkau menjadi malu tersipu-sipu. Tidak ada yang bisa membuat engkau menjadi tergeletak dan tidak berdaya. Engkau akan menegakkan kepalamu kalau Tuhan Immanuel bersama dengan Anda dan bersama dengan saya. Katakan, luar biasa. Kalimat pertama dari ayat 30, dan mereka akan mengetahui. Jadi di sini Tuhan menjanjikan bahwa pasti akan terjadi. Katakan, pasti akan terjadi. Bahwa Tuhan Yesus menyertai hidup saya. Amin. Jadi saudara, kalau saudara belum merasa disertai, sekarang saudara membaca, dan mereka akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allah mereka akan menyertai mereka. Akan. Maka saudara harus pegang, Tuhan, hamba tahu, hamba percaya bahkan bahwa Engkau akan menyertai Immanuel di dalam hidup hamba. Amin. Luar biasa. Anggukkan kepala ke samping, katakan, ini luar biasa. Mari kekasih, dan saya yakinkan saudara bahwa apa yang luar biasa yang Tuhan mau beri dalam hidup kita, ini memang demikian. Alamilah penyertaan berkat ilahi. Di dalam Mazmur pasal yang ke-92, tolong dibuka Alkitab saudara. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, para kekasih. Agak panjang, tetapi ini semua ayat-ayatnya luar biasa. Saya percaya saudara akan menyenanginya. Amin. Ayo kita baca. Ya, 1, 2. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ini luar biasa, saudara. Jadi hal pertama-tama Tuhan menyertai saya. Saya harus menerima, saya harus begitu yakin,
tua atau muda, usia saya mulai ikut engkau. Engkau mulai menyertai saya, tua atau muda, laki atau perempuan. Satu hal saya tahu Tuhan, bahwa engkau akan membuat saya bertunas seperti pohon kurma dan lurus seperti pohon aras di Libanon. Engkau akan membuat saya berbuah dengan lebat, gemuk, dan segar. Ya, wah, ini yang merasa gemuk, ya, merasa dibenarkan oleh firman Allah. Tetapi itulah yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Jadi kalau saudara merasa aku kok gemuk sekarang, ya, celana tidak cukup, ya, blus tidak cukup, ya, sarung tidak cukup, saudara, maka saudara berkata, Tuhan, berdasarkan firman, engkau bukan hanya mau memberi hamba gemuk saja, tetapi segar. Gemuk kalau sakit-sakitan, mending hamba kurus Tuhan daripada gemuk sakit-sakitan. Ya, selain itu Tuhan berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Amin. Jadi saudara harus tahu, alamilah penyertaan berkat ilahi. Katakan penyertaan berkat ilahi untuk sejarah hidup saya. Ketika saya masih muda, saya akan bertunas seperti pohon kurma, seperti pohon aras. Ketika saya sudah tua, semakin berbuah lebat, menjadi gemuk dan sehat dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Yang tidak boleh adalah gemuk dan sakit-sakitan. Ya, itu yang tidak boleh. Jadi harus dibikin kurus sedikit. Itu sebab Anda dan saya harus memperhatikan ayat ini. Ayat yang ke-14, ini dia rahasianya. Saya kasih tahu dari 13, 14, 15, 16, rahasianya ada pada ayat 14. Apakah dia? Tolong dijawab, apa rahasianya? Ditanam di bait Tuhan dan di pelataran Allah kita. Jadi saudara harus sadar di mana posisi saudara, di mana posisi saya. Saya harus tertanam, saudara. Saya harus tertanam di bait Tuhan, di rumah Allah. Saya harus ada di lingkungan kuasa Allah, saudara. Saya tidak boleh berada di luarnya. Itu sebab berulang kali pemazmur mengatakan bahwa lebih senang tinggal di dalam bait Allah, di pelatarannya. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah ketimbang 1000 hari di tempat lain. Amin. Kenapa? Sehari ditanam di bait Allah, di pelataran rumah Allah, membuat saudara menjadi segar, ya, fruitful dan berbuah dengan lebat. Ketika saudara menjadi tua, saudara, engkau makin banyak buahnya. Amin. Dan ini mengherankan bahwa hidup saudara makin tua makin berguna, makin tua makin produktif. Tidak ada kata-kata, saya sudah tua, saya mau mengundurkan diri, saya mau pensiun aja karena saya sudah tua, biar ganti yang muda-muda. Tidak ada ayat Alkitab macam begitu. Yang ada ketika tua, berbuah, gemuk, segar. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus tahu kedudukan kita. Aku harus ditanam di rumah Tuhan. Sudah. Engkau jangan kepencut, jangan sampai terprovokasi karena yang lain. Ya saudara, orang mau dekat dengan Tuhan, godaannya banyak sekali. Orang mau dekat dengan Tuhan, saudara, hambatannya, musuhnya juga banyak. Ya, mereka tidak begitu saja melepas saudara untuk saudara rohani, untuk saudara menomorsatukan Tuhan. Untuk saudara banyak berdoa, banyak berbakti STKB, memberikan sebagian uang saudara untuk Tuhan. Oh, mereka tidak terima demikian. Ya, karena mereka akan merasa saudara mengurangi kontribusi saudara kepada mereka dan kepada komunitas mereka. Itu sebab tetap pandang kepada Kristus. Aku ingin tidak seperti orang duniawi, semakin tua semakin tidak berguna. Saudara pikir begitu banyak orang yang putus asa
ketika sudah tua lalu disisihkan oleh anak-anaknya, dititipkan ke sana, dititipkan ke sana. Saudara pikir itu mesti orang yang tidak punya anak, itu mesti orang yang miskin? Oh tidak, kalau saudara melihat di kota-kota besar di luar negeri, justru orang-orang kaya raya yang dititipkan di tempat-tempat tersebut. Apa sebab? Saudara, sebab anak-anak tidak mau memelihara. Saudara, jadi mereka bilang, berapa uang kalian minta, aku akan bayar, karena aku tidak sanggup. Saudara, banyak orang merasa aku harus mundur karena aku sudah cukup tua. Semua katakan, mulai hari ini saya justru harus maju sampai saya meninggal dunia. Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Itu sebab hiduplah dalam kebenaran di dalam rumah Allah, maka engkau akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Para kekasih, untuk bagian ini saya ingin mengajak saudara memperhatikan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10. Saya melihat dua rahasia ini hebat sekali. Katakan, dua rahasia. Satu, hidup di rumah Tuhan. Dua, menjaga pembicaraan saya. Ya, nomor 2 ini kurang enak. Mari kita akan baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1, 2. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Sekali lagi, 1, 2. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Saudara, apa hubungannya dengan yang tadi? Mazmur 92, 13-16. Erat sekali hubungannya. Orang yang mau melakukan Mazmur 92 ayat 13-16 ada di hadirat Tuhan, membutuhkan mulut, pembicaraan, suara, hati, passion, ungkapan perasaan kepada Allah. Ketika dia datang masuk dalam rumah Allah, mungkin dia berseru kepada Tuhan, dia datang merendahkan diri, mungkin dia meneteskan air mata. Dia membutuhkan kata-kata yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, itu sebab di luar sana, sebelum Anda dan saya datang dalam rumah Allah, kita harus menjaga mulut kita. Amin. Saya melihat banyak orang Kristen baik-baik punya. Banyak orang Kristen korbannya luar biasa. Setia dan sungguh-sungguh tuhu kepada Allah. Sangat membantu dan mendukung pekerjaan Allah. Tapi pada satu saat mengalami satu kehancuran yang berat dalam hidupnya. Gara-gara tidak bisa menjaga kata-kata mulut. Siapa yang mau mencintai hidup? 1, 2, melihat hari-harinya baik, maka dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Jaga. Itu sebab saya seringkali mengatakan, mending banyak diam. Mending banyak diam ketimbang banyak mulut. Orang yang banyak mulut banyak sengsara dalam hidupnya. Saya yakin Anda tidak mau. Hidup cuma sebentar, hidup cuma sekali, apalagi. Saudara, engkau mau hidup sengsara dengan mulut yang ucapannya menipu, dengan lidah yang jahat, dengan maksud-maksud tertentu? Saudara, lebih baik jangan. Tidak, aku mencintai hari-hari yang baik. Aku mencintai hari tuaku yang dijanjikan dalam Mazmur 92 tadi. Aku akan berbuah lebat, gemuk dan segar untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku sedang menantikan semua perjanjian yang aku belum dapat dari Allah Bapa. Itu sebab aku mau menjaga mulutku, lidahku, bibirku. Amin. Saudara mau demikian?
Angkat tangan saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolonglah kepada hamba, supaya setiap hari hanya perkataan yang baik dan firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba. Karena hamba ingin melihat hari-hari yang baik,